Pemirsa, masih bersama kami dalam Resep Ilahi Puasa dalam Perspektif Kedokteran Islam dengan tema kita berpuasa resep ilahi untuk mengendalikan hawa nafsu perut. Yang kali ini kita bicara soal alkohol. Dok, kita bicara alkohol mungkin bisa dijelaskan ya dok. Alkohol ini apa sih dok? Misalnya kita kan banyak kan kalau melihat alkohol itu kita udah minum alkohol, minuman keras kita sebut semuanya alkohol. Coba spesifikasi seperti apa itu dok? Ya, terima kasih Iksan. Kayaknya siapapun di dunia ini udah tahu alkohol. Padahal alkohol itu adalah suatu bahan atau zat atau satu minuman yang berbentuk cairan ya, yang telah melalui pengolahan teknologi sebenarnya yang dikenal sekarang. Tapi yang tradisional juga ada seperti tuak, ya, arak. Ya. Jadi apa itu alkohol? Alkohol adalah proses peragian dari karbohidrat sederhana biasanya seperti gula, madu, sari buah, umbi-umbian itu dilakukan proses peragian. Ya, sehingga terbentuklah senyawa kimia yang disebut etanol. Etanol, ya, etanol namanya. Ini sejenis karbohidrat. Berarti ini juga sumber energi. Tapi ada satu lagi yang tajam itu metanol. Ya. Ini malah dijadikan orang untuk bahan bakar ya. Ya, pembakaran sesaat ya gitu. Ya, yang di negara kita terkenal kemarin ini ya, miras oplosan. Nah, gitu. Jadi dicampur itu etanol dengan metanol. Nah, mereka baru memuaskan diri. Toh akhirnya organ-organ tubuh yang penting bisa gagal. Ya. Metanol itu dari bahan-bahan karbohidrat juga. Ya, karbohidrat. Etanol. Nah, untuk minuman itu dibikin konsentrasi yang bertingkat-tingkat itu. Ada levelnya. Ya, kita tahunya dulu menonton film ya. Apa namanya, whisky, bir gitu. Vodka. Ya, itu alkohol yang ringan itu bir. Ya, 3,5 sampai 5%. Ada konsentrasi lebih tinggi sampai 20%. Wine. Ya, ini punyanya orang di Eropa sana ini. Ada lagi yang tinggi itu 40% ke atas. Itu yang Ihsan disebut tadi. Whisky, vodka. Nah, ini tinggi. Jadi hampir 50% dari zat itu adalah etanol. Ya, baru yang lain tuh air, gula atau apa. Nah, itu diproduk bagus-bagus, canggih, dikemas bagus, menarik, dipajang di rak yang indah. Nah, ini mengundang selera. Kalau belum harganya yang ya, mahal. Belum harganya. Dengan pajaknya ya. Kan kita bilang tadi, rokok pun udah gengsi, apalagi alkohol ya. Nah, gengsi kalau nggak ada itu. Nah, itu yang pertama ya. Kita tinjau sebenarnya apa sih yang terjadi pada tubuh kita kalau kita minum etanol ini. Nah, ini penting. Jadi etanol itu kita minum sampai di perut, di lambung pun dia udah bereaksi. Dia sudah bereaksi itu. Sampai lambung. Di lambung aja udah diganggunya mukosa lambung. Dia itu merangsang produksi asam lambung. Asam lambung ketinggian di samping akibat alkohol sendiri, selaput dalam atau mukosa namanya itu bisa meradang. Ya, itu disebut gastritis. Lama-lama bisa tukak, disebut ulkus lambung. Nah, itu demikian, itu bisa kejadian. Yang kedua, sampai di usus alkohol itu diserap, di dinding usus diserap, dibawa oleh darah kemana-mana di seluruh tubuh, tentu terutama ke otak. Nah, tapi ke tempat lain dulu kita lihat, ke pankreas itu bisa radang pankreas, disebut pankreatitis. Ke hati atau hepar, ini yang menarik ini. Senang banget itu, alkohol itu merusak hati. Jadi hati itu terjadi perlemaan. Disebut fatty liver. Nah, setelah perlemaan radang. Ya, disebut hepatitis alkoholik. Pada pecandu yang sudah lama, akhirnya hati itu meradang kronis dan hati itu mengkerut. Nah, itu disebut sirosis hepatis alkoholik. Itu banyak banget itu. Ada data-data itu angka kematian di negara Eropa aja tidak sedikit itu melalui itu ya. Jadi Ihsan mungkin sering dengar fatty liver, perlemaan hati, itu dia alkohol paling sering. Nah, selanjutnya pada tulang itu bisa osteoporosis, pengkoroposan. Nah,
Nih pada laki-laki itu bisa DE itu disfungsi ereksi. Berkaitan dengan alat Ya, seksual. Ya. Nah, yang penting dalam darah itu juga terjadi peningkatan lemak-lemak darah. Ini lemak. Iya, trigliserid itu tinggi banget itu. Kolesterol jahat itu akan tinggi. Dan ini mempengaruhi jantung dan pembuluh darah. Ada namanya penyakit di pembuluh darah itu yang disebut aterosklerosis. Itu pengerasan. Nah, dan itu meningkat. Jadi kalau umur 40 tahun ke atas masih hobi alkohol, sangat mudah aterosklerosis. Itu yang merupakan dasar penyakit munculnya penyakit jantung koroner dan stroke. Penyumbatannya. Ini alkohol. Nah, terakhir apa alkohol ini? Ke otak. Iya, yang otak. Nah, ini biang keladinya budaya hidup manusia. Jadi otak, kemampuan berpikir pasti menurun. Otak juga dirusak akibat alkohol ini. Tapi pada saat meminum justru manusia sangat senang. Ya, alkohol itu merangsang kerja otak. Jadi orang minum alkohol itu dia mendapat suatu fase yang disebut eksitasi, psikotropik otak. Akibatnya dia bergairah, bersemangat, bergembira, berbahagia. Nah, ini setelah minum alkohol. Jadi itu yang dicari sebenarnya. Jadi kepuasan kenikmatan sesaat itulah yang kita sebut hawa nafsu perut. Hawa nafsu perut. Ini yang terjadi pada alkohol. Kalau lama-lama penyakit kronik pada alkoholisme ini tentu otak fungsinya menurun, daya memori menurun. Nah, kalau terjadi dosis sangat tinggi, nah itu disebut mabuk. Nah, itu disorientasi, tidak tahu dengan lingkungan, berbuat gaduh gelisah, ya. Ungkapan yang kasar, membuat kerusakan siapa saja. Yang namanya mabuk, ya. Betul. Ya, mabuk ini tidak merusak orang lain, juga merusak dirinya sendiri. Nah, Ihsan udah pernah mabuk alkohol? Alhamdulillah. Allah masih Ya, melindungi. itulah kisah alkohol pada tubuh manusia. Kalau kita lihat Dok tadi, itu tadi sudah bicara soal bagaimana pengaruhnya ke seluruh sistem tubuh tentunya. Apalagi terakhir yang otak ini. Cuman kenikmatan sesaat tapi secara fisik itu merusak Dok. Baik Dok, itu kita bisa melihat pemirsa bagaimana alkohol ini mempengaruhi hawa nafsu perut sehingga menghadirkan kecanduan, dan kita akan bahas lebih dalam usai jeda berikut. Tetap bersama kami.